Sobat BMTV semuanya, kembali lagi di program Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Ya, setelah sekian lama nih program Ngopi ini vakum kan, karena memang ada beberapa hal gitu kan. Dan hari ini kembali hadir tentunya bersama Nabela di sini, dan pastinya dengan tamu-tamu yang penuh inspirasi juga. Dan sore hari ini ada teman-teman Bella yang hadir sore hari ini, tentunya siapa aja nanti kita tonton setelah ini. Tapi pastikan benar bahwa kita sama-sama siapkan cangkir dan kita isi dengan inspirasi. Kak, nyuwun permen karete. Bu, adek niki lho nyuwun permen karet terus. Aja dikeki, Kak. Goro-goro ra sengaja ngelek permen karet dadi mondok ning rumah sakit. Ya, ibu lah, aku pengen permen karet, Bu. Bu, nek kowe dadi aku piye? Ya wegah, Bu. Aku sampeyan yo sampeyan. Durung rampung leng ngomong, Bu. Iki lho, anakku sing cilik ki pengen banget permen karet. Jane yo mesake, tapi kok yo resiko. Lah mbok dikeki to, Bu. Lah kae mondok ning rumah sakit suwe lho, Bu. Trauma aku dadian. Dadi wong ki mbok kaya aku ngene lho, Bu, solutif. Kae lho, ning Jalan Dr. Sutomo Solo ana es Bangjo, dodol es permen karet. Wes, ra perlu wedi neh. Iki nek dilek, ngelake dadi ilang dan ra mungkin mlebu rumah sakit. Malah rasane kaya mlebu ning kolam renang, Bu, saking segere. Nyat sampean iki pancen. Oh ye. Hadir di kota Solo pelepas dahaga dan pemuas rasa lapar. Es Bangjo menghadirkan es abang, kuning, ijo dengan rasa permen karet, Thai tea, dan green tea. Harganya ramah sama kantong loh. Semua makanannya di bawah 10.000. Murah kan? Tunggu apa lagi? Segera merapat ke Es Bangjo yuk. Di Jalan Dr. Sutomo nomor 19, Penumping, Lawean, Surakarta. Alamat Es Bangjo juga tersedia di Google Maps. Es Bangjo, sahabat dompetku. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Halo Sobat BMTV semuanya, kembali lagi di program Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Dan sore hari ini masih bareng Bella gitu kan. Dan Bella udah gak sendiri, dan sudah ada teman-teman Bella dari Anak Kasih Indonesia gitu ya. Ada 3 orang nih di sini nih. Mungkin bisa kenalan satu-satu, dari Kak Roni dulu aja. Perkenalkan, nama saya Roni, saya dari Anak Kasih Indonesia. Seperti itu. Oke, nggak usah tegang-tegang Mas, tenang. Kita santai sore hari ini. Yuk lanjut Kak Bagas. Kak Bagas, ya bisa disebutkan nggak apa-apa. Yuk lanjut aja. Halo, nama saya Bagas, saya dari volunteer Anak Kasih Indonesia. Oke, dan Kak Bagas ini adalah salah satu volunteer ya di Anak Kasih Indonesia. Dan silahkan kakak cantik yang di ujung sana. Iya. Kenalkan, saya Anastasia dari Anak Kasih Indonesia. Oke, jadi Kak Ana sama Kak Roni ini adalah full timer ya berarti ya di Anak Kasih Indonesia ya, dan Kak Bagas ini adalah volunteer gitu ya. Oke, posisinya di awal sudah ngerti ya guys, Sobat BMTV semuanya. Jadi kita ternyata posisinya seperti itu. Gitu ya, jadi nanti kalau kita ngobrol-ngobrol lebih jauh tuh kita ngerti gitu. Oh ternyata ini posisinya di full timer dan volunteer gitu ya. Sebelum masuk nih lebih dalam nih, Bella mau tanya dulu kabarnya dari kakak-kakak ganteng dan cantik ini. Dari Kak Roni dulu, mungkin kabarnya gimana Kak? Puji Tuhan, baik hari ini. Oke, hari ini baik ya? Oke, puji Tuhan. Kegiatannya sehari-hari ngapain sih Kak? Kalau nggak kan sebelum datang sini deh, tadi ngapain aja mungkin, atau biasanya ngapain gitu? Kalau hari ini cukup longgar hari ini. Oke, makanya bisa kesini ya? Oke. Tapi biasanya ngapain aja? Kalau mungkin lagi di Anak Kasih Indonesia atau mungkin di kantor gitu, ngapain gitu? Iya, kalau di kantor kita ada peternakan. Kalau saya ya ngurusi peternakannya itu. Oke, jadi yang pegang peternakan itu ya yang. Iya. Ya oke. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi Anak Kasih Indonesia itu ternyata juga merambah ke peternakan
juga gitu ya. Dan ini Kak Roni yang pegang kendalinya gitu. Udah, kalau Kak Anas dulu deh. Kak Anas tuh gimana kabarnya Kak Anas? Oke. Hari ini baik. Cukup baik. Tadi Bella dengar-dengar hamsternya meninggal ya. Mati ya. Aduh, tapi nggak apa-apa kan untuk datang ke sini kan. Oke, puji Tuhan. Kegiatannya sehari-hari ngapain sih Kak Anas? Kalau boleh tahu? Sama di kantor, kebetulan saya bagian di kantornya, bikin laporan-laporan Oke. Oh, jadi kalau laporan kegiatannya Anak Kasih Indonesia gitu, Kak Anas yang pegang. Oh, wow, luar biasa. Sekretaris ya atau apa? Oh, sekretaris. Oke. Karena kalau biasanya kan yang Anak Kasih Indonesia itu yang muncul gitu ya, yang jadi ikon itu Kak Mentari gitu kan, udah di mana-mana nih di BMTV udah berkali-kali muncul gitu ya, dan hari ini mengirim anggotanya untuk yuk biar ini frame semua gitu ya, karena Kak Stefanus tuh pernah juga di Good News Everywhere gitu kan, terus Kak Aneta juga pernah waktu itu, udah lama sih. Tapi ini Kak Ana sama Kak Roni kan belum pernah gitu ya. Akhirnya biar Sobat BMTV juga bisa kenalan gitu ya, sama-sama. Oke, kalau Kak Bagas nih, ini kayaknya ada cerita menarik ya yang bisa kita gali. Tapi mungkin kita tanya dulu kabarnya gitu. Kabarnya Kak Bagas gimana hari-hari ini? Puji Tuhan baik. Baik. Ya, baik. Baik luar biasa atau baik aja atau baik banget? Biasa. Oke. Baiknya biasa aja ya. Oke. Oke, ini yang sebenarnya sore hari ini di Ngobrol Penuh Inspirasi itu memang menggali cerita-cerita yang inspiratif gitu ya, dan sore hari ini Bella tertarik dengan cerita dari Kak Bagas gitu ya, karena memang Kak Bagas ini kan volunteer di Anak Kasih Indonesia. Kalau boleh tahu umurnya Kak Bagas itu berapa? Umur saya 18 tahun. Oke, berarti kelas 12 SMK. Kelas 12 SMK sudah menjadi volunteer untuk kegiatan sosial ya, berarti ya. Luar biasa banget ini. Luar biasa banget ya, karena nggak kalau kita lihat anak-anak sekolah zaman sekarang kan mana ada sih yang mau gitu kan. Mana ada sih yang mau meluangkan waktu untuk mending tidur lah di rumah kalau nggak ada kegiatan, main HP, nge-game online gitu kan. Terus kalau enggak ya wes tidur, makan, tidur, nge-game, tidur. Terus sekolah online. Aduh. Tapi memang Kak Bagas ini adalah salah satu orang yang istimewa. Ya mungkin nanti di segmen berikutnya kita bisa cerita dari sisinya Anak Kasih Indonesia bagaimana ceritanya Anak Kasih Indonesia menemukan Kak Bagas gitu ya. Tapi sebelumnya kita mau cerita dulu dari sisinya Kak Bagas gitu kan. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Bagas kan tadi kelas 12 SMK ya, umur 18 tahun. Itu kenapa terjun ke sosial? Kenapa mau terjun ke sosial? Sebelumnya itu saya diajak teman saya untuk melakukan suatu kegiatan, Mbak. Jadi kayak pengawal ambulan. Oh, pengawal ambulan? Ya. Oke. Pengawal ambulan tuh gimana? Jadi karena kurang kesadarannya masyarakat, jadi untuk ambulan untuk ke rumah sakit atau menjemput pasien itu terlambat. Jadi maka tim pengawal itu yang di depan untuk membuka jalan. Oh, yang buka jalan itu ya. Dari situ. Wow. Dari situ. Oke. Itu memang ada volunteernya ya ternyata ya? Iya, memang volunteer. Oke, tak kira itu cuma orang sekedar bantu atau mungkin dari kerabatnya yang keluarganya kena kecelakaan gitu kan. Oh, ternyata itu ada volunteernya ya. Oke. Terus habis itu gimana? Dari situ tergerak dari hati untuk ya membantu sosial, terjun ke sosial gitu. Kayak penanganan kecelakaan. Terus kalau ada kebakaran gitu ya bantuin tim pemadam juga. Oke, wow. Itu dari umur berapa? Kalau untuk terjun langsung dari pemadam atau membantuin pemadam sama kecelakaan itu baru-baru ini, Mbak, paling kelas 10-11. Oke, wow, luar biasa banget ya. Tapi kayaknya aku pernah denger kalau Kak Bagas itu dari SMP sudah masuk ke dunia sosial itu, bener nggak sih? Ya, itu SMP itu pas ngeskort ambulan, jadi istilahnya escorting. Escorting. Ya. Oh, itu yang buka jalan itu tadi? Ya, di umur di kelas 8 itu masih boncengan kan, nggak punya SIM. Ya. Dia boncengin temen. Ya, itu ya yang harus diingat juga ya. Kalau nggak punya SIM, pengen bantu orang ya boncengan dulu gitu ya. Karena itu kita juga harus taat keamanan, taat dengan lalu lintas yang ada gitu ya. Wah, luar
biasa banget. Berarti itu dari kelas 8 SMP? Ya, sampai SMP kurang lebih. Oke. Wow. Masih muda. Kak Anes kelas 8 SMP ngapain? Belajar. Mas Roni? Main sama paling. Oke, main ya. Aku pun kelas 8 juga bandel-bandelnya kayaknya ya. Tapi ini Kak Bagas ini cukup menarik nih, ceritanya cukup inspiratif juga. Kenapa di yang waktu kelas 8 itu punya inisiatif untuk bantu orang-orang jadi pengelola ambulan itu kenapa? Waktu awal-awal itu kelas 8. Awalnya itu ya di siap pulang sekolah dulu Mbak. Nah itu ada ambulan macet, yaudah saya lewat aja. Terus teman saya itu kan ayo guys ikut aja, yaudah diboncengin, terus standby di Tugu Kartosuro itu Mbak. Nah nunggu ambulan lewat. Oh gitu. Mulai dari situ. Terus jadi suka gitu. Ya dari suka. Oke, aneh ya. Aneh emang aneh. Nunggu ambulan tapi suka nunggu ambulan. Emang aneh. Tapi itu ternyata cukup inspiratif juga untuk beberapa orang yang kadang menyepelekan itu ya. Ya. Apaan sih, alah cuma ambulan lewat, ya udah kita minggir aja gitu ya. Kadang ya wis kita cukup banter aja nih biar nggak nutupin jalan. Tapi ada orang yang nunggu ambulan untuk Saya membukakan standby. jalan gitu ya, luar biasa sekali. Oke, ini cukup sensitif setelah ini ya pertanyaannya. Ini tapi Bella sudah izin dulu ya guys. Oke. Kak Bagas ini kan maaf ya, Ya. postur tubuhnya kan nggak seperti orang normal gitu ya. Nggak, kadang orang normal pun kalau berkegiatan seperti ini kan kadang capek, kadang lelah. Apalagi kalau di sosial gitu ya. Kalau di sosial kan apa sih, bagi Keluar nasi lah, keluar terus, terjun ke lapangan dan sebagainya. Dengan keadaan atau kondisi Kak Bagas yang seperti ini, apakah kenapa masih mau gitu loh? Ya karena tergerak dari hati Mbak. Oh gitu. Jadi kekuranganmu itu nggak Nggak masalah. Oke, mungkin bisa diceritain dulu nggak sih ini tanganmu? Iya. Nah mungkin kan nggak kelihatan nih karena pakai lengan panjang ya, tapi boleh ditunjukin dulu nggak? Boleh. Nah boleh ditunjukin dulu. Jadi Kak Bagas ini cerita sendiri aja. Masa aku yang jelasin gitu kan? Cerita sendiri aja. Yuk. Itu tangan saya yang kiri itu dari lahir Mbak. Jadi Oke. Kata mama katanya air ketubannya kurang. Oke. Nah yaudah dari lahir sampai saat ini Itu sakit nggak sih atau gimana? nggak sakit. Jadi kalau buat kegiatan-kegiatan pergi-pergi gitu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh gitu. Sempet ngerasa ngedown nggak sih ketika sebelum kelas 8 deh berarti ya? Kalau sebelum kelas 8 kan kamu belum terjun kan ke sosial kan? Kamu sempet ngerasa insecure nggak sih atau ngerasa nggak Kalau nyaman untuk nggak sih? SD SMP belum ada Mbak, tapi pas setelah itu nah ada insecure-nya. Oh gitu. Nah. Karena atau ada olok-olokan orang atau gimana gitu nggak? Ya diledekin dulu pas SMP. Oh gitu. Kelas berapa? Kelas baru pertama kali masuk SMP kelas 7 itu. Oke. Sama kakak kelas diledekin. Ya habis itu kan kepancing emosi Mbak. Ya udah terus ada masalah sama kakak kelas, sering panggil BK. Oke. Gitu. Oke. Jadi memang ya tetap ada insecure-nya gitu Ya, ya. Tapi sampai akhirnya menemukan nih jalan hidupnya Bagas gitu ya. Jadi volunteer, jadi bantu banyak orang gitu. Itu yang berarti salah satu faktor yang menyebabkan Bagas rindu untuk bantu orang lain juga gitu ya. Iya. Wow. Luar biasa banget. Oke. Terus ceritanya Bagas, ini dari sisinya Bagas dulu ya. Bagas gabung nih akhirnya ke AKI. Sebelumnya kan jadi volunteer yang ambulans itu, terus habis itu yang pemadam kebakaran juga gitu ya, bantu-bantu orang yang kecelakaan juga gitu kan. Ada lagi nggak sebelum ke AKI? Kalau itu kalau dalam kayak bantu bidang dari pemadam sama kecelakaan itu ya sekedar membantu untuk meringankan jadi Mbak. Jadi kayak misalnya kecelakaan itu. Jadi tugas saya di situ itu pertama memanggilkan ambulan. Terus mengondisikan lalu lintas biar gak macet. Nah, terus biar warga yang nonton itu jangan terlalu berkerumun di korbannya itu. Oke, itu kamu sama teman-teman juga Ya yang sama teman-teman bantu? juga. Oke, wow. Nah, kalau yang kebakaran itu juga sama sih Mbak. Gitu intinya. Oke. Nah, terus sampai akhirnya bisa gabung ke AKI Anak Kasih Indonesia itu gimana ceritanya?
pertama itu saya ya masih sama itu, diajak temen juga. Oke, temen yang sama atau udah beda nih? Beda. Oke, temennya banyak ya. Banyak. Terus gimana? Diajak temen di salah satu di gereja, Mbak. Boleh sebutkan, Mbak? Boleh, nggak apa-apa. Ya di GBKA. Oke. Ya diajak Youth Impact, Mbak. Nah situ diajak terus berapa minggu ya itu lupa, makanya ya sekitar berapa minggu itu kenal sama salah satu anak FH. Oke. Anak FH itu dia membuat status story IG kan. Nah terus dia nge-tag anak kasih Indonesia. Oke. Nah, saya kepoin dong Mbak, stalking IG-nya. Oke, Kak Bagas ini adalah salah satu orang yang kepo ya guys. Kepo. terus Saya ingin tahu lebih. Lebih kepo. Terus gimana? Stalking IG. Nah lah kok ada bagi nasi itu Mbak. Udah saya DM sama temanku itu, aku mau dong bantuin ikut, langsung DM. Terus aku langsung ngisi formulir gitu Mbak. Oh, oke. Oh, waktu itu berarti yang gebrak yang tahun berapa itu? Tahun berapa? Yang bulan? Periode pertama. Berarti Oh, periode pertama. Ah. Oke, itu tanggal berapa kira-kira ya? Di bulan apa sih? Juli. Juni 2021. Oke. Jadi waktu pertama kali bergabung itu Juni 2021 ya berarti ya? sekitar itu Mbak. Oh, sekitaran itu ya. Oke. Nah, kenapa kepo sama anak kasih Indonesia gitu loh? Kenapa? Apa yang ada di benak seorang Bagas mengkepoin anak kasih Indonesia gitu? Ya pengen kepo aja gitu ya. Pengen kepo sama pengen ikut bantu juga. Oke, pengen ikut bantu. Bantu bagi nasi juga. Oke. Ya, terus yang dirasain Bagas selama bergabung dengan Aki, terus habis itu bagi-bagi nasi itu yang dirasain apa sih? Yang dirasain itu ya saya dari saya sendiri Mbak. Jadi bisa ikut memberkati juga Mbak, ini kayak bisa melihat orang tersenyum tuh udah bahagia loh Mbak, dari orang-orang. Ya gitulah. Mulia banget ya. Aduh, aku tersentuh hatinya. Ya apa terus? Apa? Ya gitulah. Oke. Jadi memang simple ya. Simple. Yang dirasakan sama Bagas tuh ketika bantu banyak orang itu adalah melihat orang itu tersenyum itu udah cukup gitu ya. Itu jadi salah satu kepuasan pribadi dari seorang Bagas ketika membantu orang lain gitu ya. Wow, luar biasa sekali. Nanti setelah ini tapi sebelumnya aku pengen tanya, Bagas ketika bergabung sama Aki nih, ketemu sama orang-orang kan pasti di jalan-jalan gitu, ada yang menarik nggak ketika ketemu sama orang? Mungkin tergerak, oh ternyata di sana itu aku ketemu sama bapak-bapak nih, bapak-bapaknya gini, itu ada nggak yang cukup menarik sampai kelet tuh apa? Sampai kena di hati gitu loh. Ada nggak momen itu, dapat nggak ketika bergerak sama Aki itu? Ini di luar skrip ya? Oke. Ada satu Mbak. Oke. Pas bapak-bapak gendong anaknya. Yang di sekitar mana itu Mas? Laweyan. Nah, Laweyan. Oke. Nah, jadi itu kenapa kok mau loh bapak-bapak itu gendong anaknya? Itu bapak-bapaknya apa, pemulung atau? Ya gelandangan kayak Gelandangan. gitu ya. Oke. Anaknya itu kayaknya juga sakit Mbak, lumpuh. Oke, itu yang kena di hati ya, kayak Terus aduh kasihan gitu. Iba ya. Ya gitu lah, iba. Itu jadi memang selain, terus apa yang kamu tangkap tuh apa ketika melihat bapak-bapak gendong anak gitu, gimana rasanya? Ya pertama itu gimana Mbak, mau ingin tanya soal dia tapi takutnya dia marah gitu Mbak. Oke, jadi cuma lihat tok aja ya? Ya tapi belum sempat nanya. Oke. Jadi memang banyak ya yang ditemuin sama anak-anak anak kasih Indonesia ini, dan memang ada salah satu bapak-bapak yang kena nih di hatinya Kak Bagas gitu. Tapi memang belum ya, mungkin setelah ini gebrakan masih ada kan, mungkin bisa ditemuin lagi, semoga ya bisa ketemu terus, bisa tanya-tanya gitu ya, langsung action, langsung kita berbagi kasih gitu kan, namanya kan berbagi kasih ya. Harus ada kasih yang nyata yang disampaikan juga, mungkin bapaknya juga bisa merasakan kasih itu gitu kan. Oke, nah setelah ini kita juga mau bahas mengenai dari sisi lain anak kasih Indonesia juga ketika memandang Kak Bagas ini seperti apa gitu kan. Tapi
Sebelum itu kita mau ada pesan-pesan berikut yang akan lewat dulu. Tetap stay tune terus di Ngobrol Penuh Inspirasi. Do and don't dalam menggunakan masker. Pastikan maskermu udah bener ya, supaya virus nggak bisa masuk. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Penuh Inspirasi, masih bareng Bella di sini dan ada teman-teman dari Anak Kasih Indonesia juga, ada Kak Roni, Kak Bagas dan Kak Anastasia yang paling cantik ya kan di Anak Kasih Indonesia ini. Oke, tadi ternyata waktu kita ngobrol-ngobrol di waktu segmen iklan gitu kan, ternyata cerita dari Kak Bagas tadi soal bapak yang menggendong anaknya itu ternyata sudah ditindaklanjuti gitu ya. Boleh diceritain sedikit nggak, biar nggak nanggung nih informasinya nih, biar Sobat BM TV juga ngerti, oh ternyata udah ditindaklanjuti nih gitu. Mungkin gimana? Jadi teman saya dari yang suka bantu itu Mbak ya, mengurusi soal gelandangan dan nenek-nenek yang tidak terawat itu. Nah itu kemarin itu dia WA ke saya, anak tersebut mau dibantu apa enggak. Nah jadi besok atau kapan itu coba saya tanyain lagi gimana. Itu katanya tadi waktu cerita-cerita itu juga akan dihubungkan sama dinas sosial juga ya kalau memang. Ya kalau memang bapaknya mau. Oke, jadi ternyata tadi itu ada fakta menarik, kemungkinan anaknya itu juga lumpuh ya. Iya. Kemungkinan ya? Atau memang kalian udah ngerti? Baru prediksi. Oh, prediksi ya, berarti kemungkinan ya, kemungkinan anaknya itu lumpuh karena setiap kita bagi nasi lewat sana, pasti bapaknya itu gendong itu terus. Gendongi terus ya, aduh kasihan banget. Oke. Jadi memang sudah ada tindakan ya, berarti kemungkinan ini kalau memang bapaknya mau, ini anaknya akan dirawat dan sebagainya gitu-gitu ya. Oke, jadi sudah cukup clear ya untuk masalah yang kita temukan tadi gitu ya. Oke, nah kita masuk ke segmen berikutnya. Suaraku agak serak sore hari ini, tapi nggak apa-apa. Oke. Jadi kan tadi kan kita sudah mendengar dari sisi Kak Bagas gitu ya, bagaimana ceritanya, kehidupannya, walaupun kurang detail gitu ya, nggak detail banget. Kalau detail ya nanti bisa 3 hari 4 hari gitu ya kita cerita di sini. Tapi secara singkat tapi padat gitu ya, Kak Bagas sudah cerita bagaimana dia waktu kecil dan sebagainya, insecure sama akhirnya dia punya hati untuk bantu orang lain gitu ya, dan punya motivasi yang cukup mulia, sangat mulia bahkan, karena melihat orang tersenyum gitu ya, dia udah senang gitu. Walaupun dia nggak mikirin kekurangannya nih, yang penting orang lain bisa tersenyum gitu. Luar biasa banget. Dan sore hari ini Bella pengen tanya dari sisi Anak Kasih Indonesia, bagaimana sih ceritanya kok Kak Bagas bisa masuk ke Anak Kasih Indonesia? Kan tadi dari sisinya Kak Bagas sudah ceritain kan. Nah, kalau dari sisi Anak Kasih Indonesia, mungkin Kak Roni atau Kak Anas yang mau cerita, ayo, pingsut. Siapa dulu? Yaudah. Kalau pertama kali bisa kenal Bagas, waktu itu kan kita memang ada program untuk berbagi kasih. Sebelum adanya gerakan berbagi kasih itu kita ada kegiatan rutin lah setiap sebulan sekali berbagi kasih keliling jalan di kota Solo. Terus akhirnya kita mulai adakan yang kegiatan yang selama 90 hari namanya
kita selama 90 hari jalan cuma sama tim Aki aja sendiri. Tim Aki berapa sih orangnya? Ada 5-6 orang. Iya, agak Itu selama 90 hari tekor ya. jadi kurus ya. Pangling nanti. Pangling. Kalau saya kurus nanti. Aduh, oke. Terus Capek juga, jadi makanya akhirnya kita putuskan buat kita buka volunteer. Kita share ke bagian yang kalau sosmed tuh juga ada yang khusus nyebarin brosur, flyer gitu brosur ya. ke sosmed, jadi kayak biar disebar luaskan, nggak cuman hanya orang Solo aja yang tahu kayak gitu. Jadi ya akhirnya itu karena saya bagian yang pendataan itu ya ada nama Bagas itu, terus kita follow up, makanya terus kita hubungi bisa ikut hari apa gitu. Jadi dia ikut. Oke. Kak Anas tugasnya banyak ya. Nanti gitu. Oke, nah kalau dari Kak Roni nih, tadi kan waktu sebelum syuting ini dimulai itu ternyata ada cerita menarik juga. Mungkin bisa diceritain juga. Jadi apa? Ya sebenarnya anak ini aku nggak tahu Bagas ini. Sebenarnya dulu itu aku udah pernah lihat anak ini ternyata. Oke, udah pernah ketemu ternyata. Udah pernah ketemu, tapi ya waktu itu ya cuma tahu aja, sekedar tahu dia masih kecil pada waktu itu 2008 ya. Ini masih kecil juga. 2008. sorry. Terus. Habis Jadi itu? kan 2008 itu saya SMP ya. Saya SMP. Oke. Itu kan tadi kan cerita dia 2008 waktu SMP sering main lah. Saya itu main. Oh, main bareng atau main bareng ke rumah teman saya. Oke. Temennya itu temennya Mas Bagas. Kebetulan Beda. banget rumah teman saya depan rumahnya dia. Oke. Ternyata deket ya. Oke. Terus. Waktu dia pertama kali ikut ya ada dari tim Aki, Mas Stefanus itu tanya orang Kartasura. Awalnya kan aku kaget, orang Kartasura siapa ya? Terus kan dia udah ikut seminggu tuh, aku belum lihat dia, tapi kan beda rute. Oh iya kan rutenya banyak ya. Aku sempat mikir, kok nggak pernah lihat? Oke. Kan setiap hari kan kita dulu waktu kloter pertama itu kan kita kita pindah rute terus, kita bagi kan kita baru fokus ke Solo kota, jadi kita nyebar dari utara, timur, selatan, sama barat. Oke. Jadi nyebar langsung gitu lah. Kebetulan kita seminggu nggak ketemu, beda rute terus akhirnya tak pastiin toh, wah anak ini gimana ya, mau tak temui gitu loh. Ternyata terus tak tanya dia, langsung tak samri, kamu dulu rumahnya deket temanku ini bukan? Oh, tanpa basa-basi ya? Tanpa basa-basi, langsung tak tanya, tak tembak. Des gitu. Oke. Terus dia jawab, iya mas. Oh ya benar, berarti anak ini dulu. Ceritanya itu seperti itu. Aku pengen ngomong tapi gak jadi. Kaget, awalnya kaget. Oke. Ternyata Tuhan kirimkan orang ya yang pernah saya lihat. Ya di masa lampau ya, 2008 ya berarti ya? 2008, malah saya belum ikut Aki itu. Iya. Masih SMP. Mungkin belum ada Aki ya. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi kayak apa sih namanya? Dunia itu sempit gitu loh. Bahkan Solo itu sempit, Jawa Tengah itu sempit. Kartasura. Iya. Sama-sama di Kartasura gitu ya. Oke. Terus ketika melihat bukan kinerja ya, apa yang dilakukan sama Bagas gitu. Ketika kan ada yang satu kloter pernah sampai detik ini sudah pernah satu kloter kan berarti? Sering malah. Oke, sering ya sekarang ya. Nah, sering. ketika melihat Bagas nih, Mas Roni atau Mbak Anas, melihat Bagas bagi nasi gitu, atau mungkin apakah kegiatannya ketika terjun langsung mengikuti gerakan berbagi kasih itu tadi itu, iya. Respon dari kalian gimana? Apa ya? Kalau dari saya ya yang pertama itu bersyukur lah, ketemu dengan orang yang punya visi yang sama, punya hati yang sama, buat saling bantu buat orang-orang di jalanan. Di sisi lain kan Aki bergerak di jalanan terus, lah dia punya visi yang sama, kebetulan banget lah kita bisa berjalan bareng mengerjakan visinya Tuhan, apa yang Tuhan mau buat
orang-orang ini yang kita temui di jalanan seperti itu. Ya. Oke, jadi memang beruntung ya, bersyukur ya, tiba-tiba kok dilalah ya bahasa Dikasih Jawa nih. orangnya. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan gitu kan, dimunculkanlah Bagas ini. Sosok Bagas dari Kartasura. Akhirnya bergabung bersama Anak Kasih Indonesia. Kalau dari Kak Anas nih gimana responnya? Awalnya senang sih, maksudnya kan Awalnya seneng. aku senang karena ada akhirnya daftar jadi volunteer. Oke. Karena kan Ada yang bantu. kalau dilihat kan kayaknya susah nih mau cari volunteer. Iya apalagi sih ya. Mungkin yang gerak di jalan ini mungkin nggak banyak orang mau ikut gitu. Apalagi pandemi juga ya, males kadang banget masih orang. takut keluar. Jadi terus ada ini dan masih anak sekolah juga. Iya sih. Jadi Aneh ya. bisa nggak ya keluar malam-malam, apalagi kita kan kalau keliling pasti malam. resiko. Kadang siang tuh juga jarang lah kita ambil siang, sih kebanyakan malam kayak. Terus dia bisa itu, dan ternyata juga di Aki sendiri pun kita juga kekurangan orang yang bagian multimedia itu. Terus dianya juga tertarik di situ juga, bisa membantu kita juga bagian itu, jadi dokumentasi lah atau ada video di situ juga. Jadi makanya jadi bersyukur juga adanya Bagas ini. Oh iya, tadi lupa. Ternyata ada fakta menarik. Ternyata Kak Bagas ini sekolahnya itu di bidang multimedia ya. Multimedia apa? Apa multimedia tok? Namanya apa? Multimedia tok ya. SMK jurusan multimedia. Jadi memang satu keberuntungan besar ketika Anak Kasih Indonesia bertemu dengan Kak Bagas ini, dan apa ya, jadinya saling melengkapi gitu ya. Kalau bisa dibilang ya, Bagas juga bisa menyalurkan apa yang ada di hatinya untuk bantu orang, dan Anak Kasih Indonesia juga bisa jadi wadah nih untuk teman-teman bisa masuk gitu, dan bantu lebih banyak orang lagi gitu ya. Oke, nah dengar nih Anak Kasih Indonesia kan setelah 90 hari lamanya gitu kan, kalian berkeliling dan berbagi kasih setiap hari, setiap waktu, setiap saat, mengeluarkan segala tenaga gitu kan. Sempat libur berapa hari sebelum sebelum kalian masuk ke program selanjutnya ini? Seminggu. 2 minggu nanti. Oke, libur 2 minggu sampai akhirnya Lanjut lagi. ada gebrak lagi ya. Wow, itu ada durasinya nggak? Ada hari, berapa hari kan? Kalau yang kemarin kan 90 hari, kalau yang program yang baru ini Sama. 90 hari juga. Wow, luar biasa sekali. Oke, nah itu katanya nih, dengar-dengar kerjasama sama Korem ya. Nah itu ceritanya gimana tuh? Ayo, Kak Anas atau Kak Rani? Aku menyerahkan kepada kalian. Ya, Ceritanya gimana? awalnya ya kita nggak tahu waktu pertama itu selesai gebrak pertama itu kan. Terus kita ditawari lagi, ternyata itu si donaturnya gebrak ini temennya komandan Korem itu. Jadi jadi ya si bapak donaturnya itu minta tolong untuk kerjasama seperti itu. Oke, wow. Tiba-tiba ada channeling yang masuk gitu ya ketika bantu orang juga. Ya, jadi sangat sangat membantu. Kalau hari ini jadi kan sama Korem itu kita dikasih 1 armada setiap malam. Oke. Cuma kita liburkan Korem itu hari Minggu. Oke. Oh, Minggu tetap jalan berarti? Atau Minggu gimana? kita tetap jalan. Oh, wow. Bukannya kalau yang dulu itu 90 hari yang dulu itu Minggu juga jalan? 90 yang dulu itu kita ganti. Pas ada minggunya jalan. Tapi terus ketika pandemi lagi naik-naiknya kan, terus akhirnya diganti sembako. Oh, tapi Minggu tetap jalan ya waktu itu berarti. Oke. Tak kira Minggu itu libur gitu. Oke. Jadi Minggu salah masih informasi. bagi nasi. Oke. Sekarang terkonfirmasi ya. Iya. Berarti Minggu Korem itu libur gitu ya. Iya. Tapi kalian tetap jalan dengan gendongan tas itu ya. Mungkin nanti kita juga bisa tayangin ya foto-foto atau video-video yang mereka jalani gitu ya. Cerita-cerita dari mereka, kegiatan-kegiatan dari mereka, mungkin sambil jalan nanti kita tampilin juga di perjalanan video ini gitu ya. Nah, ketika bergabung bersama dengan Korem nih,
Itu respon dari koremnya gimana? Kan itu kan sebenarnya kan nggak langsung dari koremnya kan yang mau bergabung, karena kan ada donatur yang menyambungkan kan? Iya. Bener kan? Ini bener kan? Oke. Nah itu respon dari korem ketika bergabung bersama dengan Aki itu gimana? Ya mereka ya tadi kayak Bagas tadi saling menguntungkan. Oh oke, saling menguntungkan. Saling menguntungkannya gimana? Mungkin apa ya? Jadi kalau mungkin dilihat ya, kalau kita kan pakai tiap malam kan pakai mobil patroli. Yang biasanya orang lihat kan patroli kan ya ngatur orang ya. Mungkin ya ngatur orang di jalanan. Kan dulu pertama kali kita yang gebrak pertama itu kita itu kan waktu pas kita mulai, pas itu juga itu COVID naiknya. Iya. Jadi ya kita bagi nasi bareng patroli itu dulu. Kalau sekarang kita dianterin. Kalau dilihat itu ya pandangannya masyarakat kan awalnya takut ya. Mungkin kalau dengan bagi nasi ini mungkin lebih berbeda ya. Lebih ya family ya enggak takut gitu loh kalau ada mobil patroli lewat. Mungkin sing dulu dikira mau merazia gitu ya. Sekarang malah bagi nasi. Mungkin kan melihat mengubah pandangan seperti itu sih. Oke, jadi masyarakat tuh jadi nggak takut ya ketika itu ya. Oke. Wow, luar biasa sekali. Jadi ada keuntungan nih dari dua pihak gitu ya sampai akhirnya. Tapi ternyata waktu gebrak 90 hari di kemarin gitu kan, di bulan Juni ya. Di bulan Juni itu nggak sia-sia gitu kalau aku boleh lihat ya, karena tiba-tiba Tuhan kirimkan nih ada armada nih buat kalian. Karena kan dengar kalian waktu 90 hari itu cuma motoran, iya kan? Iya. Motoran terus pakai tas gendongan yang kayak mas-mas online itu kan. Yang food itu kan. Iya. Terus ya udah kalian naik motor terus ya udah nggak peduli capek, hujan, badai, terjang aja gitu kan, sampai akhirnya di season katanya di gebrak yang kedua ya berarti ya gebrak yang kedua ini tiba-tiba ada armada. Itu kan seneng banget ya. Respon dari Aki sendiri gimana? Seneng banget atau hah akhirnya gitu atau gimana sih? Aku pengen tahu. Ke Anas deh. Seneng sih, kan jadi terbantu juga. Maksudnya nggak ya memang sih kita masih tetap butuh volunteer, tapi lebih beda aja dari yang kemarin gitu. Oke. Ada beberapa kan ada yang disuruh naik mobilnya, jadi bisa ngerasain bagi sambil naik mobil. Dilihatin banyak orang sih memang. Oh iya, jadi pusat perhatian juga ya. Bukan tahanan loh. Dikiranya kita digaruk. Dikiranya dirahasia. Iya, kena rahasia. Jangan nakal. Oke. Padahal itu yang bagi. Oke, menariknya nih ada kata volunteer. Nah, waktu itu kan di gebrak yang pertama itu volunteernya cukup banyak ya kayaknya ya. Nah, kalau yang di gebrak yang kedua ini setelah ada armada ini, apakah menurunkan jumlah volunteer yang bergabung atau enggak? Enggak ya? Malah nambah ya. Oh, malah nambah? Iya, beberapa. Tambah channel-channel yang lain juga. Oke. Malah besok Senin sama kerjasama sama siapa? Satu sekolah. Volunteer satu sekolah. Satu sekolah? Iya, jadi sekolah itu hubungin mau melibatkan guru sama muridnya. Oke, luar biasa sekali sampai segitu ya dampaknya. Berarti sebulan sekali ya? Oke, berarti dampaknya itu gede banget ya dari apa yang kalian kerjakan. Jadi ada banyak orang yang akhirnya bergabung ikut nih. support. Luar biasa banget. Nah, kan ini banyak orang nih yang sudah bergabung nih. Ada perluasan wilayah nggak sih yang kalian bagikan itu? Ada. Oke. Kita target bukan target ya. Ya mungkin kita perluas Solo Raya lah. Oh, Solo Raya. Kemarin kan dulu kan yang gebrak pertama itu kan cuma Solo Kota. Oke. Kalau yang ini kita udah mulai merambah pinggiran-pinggiran. Kemarin kita habis dari Sukoharjo. Terus minggu lalu Karanganyar juga. Mungkin ke depan ini baru merintis bersama. Mungkin untuk ke Klaten mungkin ya. Oke. Nah, sebelum lanjut nih, Sobat Web TV kan mungkin
nggak banyak yang dari Solo juga nih. Iya. Nah, bedanya Solo Kota sama Solo Raya itu apa? Nah, itu. Bisa dijelasin sedikit biar clear nih. Solo Kota, kalau Solo Raya itu mencangkup 7 kabupaten. Solo Raya itu 7 kabupaten. Ya. Oke. Kalau Solo Kota ya kota Solonya. Solo itu. Ya, kota Solonya itu ya. Kota Solonya. Oke, jadi memang mencakup banyak ya berarti ya 7 kabupaten ya. Iya. Oke, berarti udah luas banget sampai akhirnya mau ke Klaten. Wow, luar biasa banget gitu ya. Semoga semakin berkembang gitu ya apa yang kalian kerjakan, semoga menjadi berkat juga gitu kan. Luar biasa banget. Oke, kita akan kembali lagi nih karena cukup seru gitu kan apa yang kita obrolkan sore hari ini. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Ngobrol Penuh Inspirasi. Halo Jeng, Halo juga, Jeng. piye kabarmu? Lak sehat toh? Puji Tuhan, sehat walafiat, Jeng. Lan jenengan pripun, Jeng? Aku jane yo sehat sih Jeng. Ning tak sambati sithik yo. Lah, sambat nopo Jeng? Iki lho, jane aku keweden iki ning omah. Lah samping omahku persis ki. Sak omah kena Covid. Cen, Covid saiki tambah galak kok, Jeng. Ra pandang bulu, sapa ae iso kenek. Lah yo, gek padahal ki minggu lalu aku yo ketir-ketir. Dino iki mak ambek koncoku, sesuke dikabari nek koncoku kena Covid. Wis sithik-sithik kok Covid. Sing hati-hati yo, Jeng. Wis, mending di rumah saja wae, Jeng. Iya, Jeng. Makasih yo, wis gelem tak sambati. Yuk kita di rumah aja. Simak tips betah di rumah saja dari Berita Mujizat TV. Yang pertama, doa pagi dan saat teduh. Yang kedua, olahraga. Yang ketiga, berkebun. Yang keempat, masak makanan sehat. Yang kelima, baca buku. Yang keenam, belajar hal baru. Yang ketujuh, atur plan masa depan. Stay safe dan sebarkan gerakan #di rumah saja. Tuhan memberkati. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Penuh Inspirasi, masih bareng Bella dan teman-teman Aki tentunya. Dan ini ada satu pertanyaan terakhir yang cukup menggelitik gitu ya. Ternyata ada curhatan-curhatan gitu yang muncul tadi ketika di segmen iklan gitu kan. Nah, suka duka anak-anak ini gitu, anak-anak ini teman-teman anak dari anak kasih Indonesia dan Bagas juga gitu ya, terutama untuk terjun ke dunia sosial di masa-masa ini juga gitu ya, di masa-masa pandemi juga. Ini suka dukanya apa sih? Mungkin dari Kak Rani dulu. Oh iya. Kalau sukanya ya kita bisa berbagi berkat buat setiap orang di jalanan. Ya seneng lah kalau Bagas tadi lihat apa orang di jalanan tersenyum sama guys. Oke. Ya seneng lihat orang tersenyum, lihat mereka dapat makanan itu seneng rasanya. Ya kalau dukanya ya dulu pernah kita baru mau berangkat hujan deras banget. Oke. Jadi ya itu kita sampai nunggu. Sebenarnya kita senang kalau hujan karena kan orang gelandangan itu kan pasti pada minggir semua. Oh iya. Mereka ndak lari kemana-mana, malah mereka langsung. Jadi kalau kita hujan nih sebenarnya ada suka ada dukanya. Jadi ketika hujan kan mereka minggir semua, jadi kita langsung tepat sasaran seperti itu. Oke. Kalau udah hujan kan mereka berkeliaran kemana, mungkin ada yang pemulung mungkin kan nyari muter seperti itu ya. Susah ya untuk nyarinya ya. Kadang ya terus ya dulu kan awal-awal ya
tadi kan saya pernah tadi kan saya cerita yang awal gebrak mulai kan COVID naiknya. Lah itu ya kita tetap malah pakai masker double terus tiap malam. Karena masih PPKM juga ya waktu itu ya. Masih PPKM sampai kupingnya licin semua. Oh yang merah-merah itu kan aduh ya double sih. terus sampai 1 bulan itu ya nggak copot kan tapi sorry nggak dicopot. Iya kejutan. Wah, sampai ya puji Tuhannya kita aman dan sentosa sampai kita dari tim kita semua, dari relawan kita tidak ada yang sakit. 3 bulan jalan tidak ada yang sakit semua, dilindungi Tuhan sama. Padahal keluar ketemu banyak orang juga ya. Oke, wow. Keluar tiap malam, hujan panas, diterjang gitu kan. Ya puji Tuhannya itu sih kita tidak ada yang sakit, semua sehat. Katanya juga tiap 2 minggu itu antigen juga ya kalian ya? Oke, wow. Tiap 2 minggu hidung kita disogok. Sudah khatam ya. Okay, mungkin tambah besar ini. Oke, wow. Lubang hidungnya. Ada lagi nggak? Atau mungkin? Ya mungkin dengan bantuannya Pak Bab dari Korem itu sangat membantu ya. Mungkin kalau ini kan belum hujan, kita baru jalan 2 minggu. Mungkin kalau pakai mobil kan enak, kalau hujan kan lebih enak. Maksudnya ada atapnya, kita nggak kehujanan. Kalau dulu hujan ya kita hujan-hujan. Memang kita basah-basah. Buat bagi itu kita sampai basah-basah nggak pakai mantel ya basah. Itu sih. Oke, wow. Itu tadi dari Kak Roni ya, suka dukanya sudah diceritakan, sudah dicurahkan gitu ya. Kalau dari Kak Bagas nih, suka dukanya apa? Kalau sukanya kan tadi kita udah tahu nih. Yeah. Lihat senyum orang lain gitu. Kalau dukanya, kalau ini khusus dukanya. Itu duka itu apa? Orang tua. Orang tuanya kenapa? Orang tuanya itu jadinya gimana ya? Orang tuanya takut kalau aku jadi penular dulu, kan dulu kan COVID tinggi. Iya. Saya kan sering keluar malam. Jadi papa sama mama takut kalau nulari adik. Oke. Tuh, nah terus puji Tuhan sampai sekarang belum positif. Jangan sampai positif juga sih ya. Jangan sampai positif. Oke. Jadi memang ya kekhawatiran orang tua pasti ada sih, apalagi masih sekolah masih 18 juga, tahun. Masih sekolah juga dan keluar malam karena kan gebraknya juga malam-malam itu juga ya. Iya. Jadi memang terus belum pernah swab. Oke. Swab sekali itu. Oke. Jadi memang kekhawatiran orang tua yang kadang bikin kita jadi agak sedih juga gitu ya. Padahal ya kita mau bantu orang gitu kan. Tapi tetap protokol kesehatan kan? Iya, masker. Ya, mantap sekali. Yang penting kita tetap protokol kesehatan, jaga jarak. Ya memberikan tetap ya segitulah pokoknya. Aman gitu ya. Oke. Ada lagi atau mungkin sudah atau apa gitu yang mungkin bisa diceritakan dukanya? Oke, sudah. Itu ya tadi ya dari Kak Bagas ya, kekhawatiran dari orang tua. Kalau Kak Anas yang paling cantik ini. Kalau untuk sukanya ya senang kalau bisa membantu orang lain juga. Jadi bisa berbagi di tengah kesulitan, tapi kita masih bisa berbagi gitu. Jadi ada ya senang gitu. Dukanya itu tadi kayak yang diceritain Kak Roni tadi soal hujan. Kita rela lebih ya udah basah aja nggak apa-apa, tapi nasinya jangan sampai habis. Iya. Kayak gitu malah sampai segitu. Kadang lebih penting nasinya ya daripada kitanya ya. Oke. Jadi terus pulang ya untuk menjaga kesehatan ya dengan minum air hangat kayak gitu. Vitamin juga gitu ya, makan makanan yang sehat ya. Oke. Gitu sih. Jadi memang sedihnya kehujanan gitu. Karena memang kehujanan nggak enak ya. Hujannya juga masih sering juga kan. Siang malam pas lagi bagi hujan. Tiap Rabu. Ya. Oke. Sampai kita Oh apa? gitu. Tiap Rabu hujan. Oh, Dulu seringnya hari Rabu. sampai apal ya. Pemegang iklim cuaca. Oke. Jadi memang kadang sedih karena kalau udah hujan terus lagi pandemi ini kita itu kan ngomong tentang flu dan sebagainya. Iya. Kadang parno nggak sih kalian itu? Parno ya, kadang takut nggak sih untuk naik ketularan piye gitu. Apalagi kalau habis kehujanan itu kan pasti pulang-pulang
takut gimana Bersih, kalau nggak bisa bersih. nyium gimana bau. Aduh, anosmia. Mungkin anu ya, kalau Apa? kita ini mungkin enggak parno, mungkin orang lain ya, karena kan kita Oh. takutnya orang lain mah tiap malam. Oke. Pandangan orang lain sih. Tapi aman kan untuk yang kebersihan sekarang ini? Sudah Juga. lebih, karena kan vaksin udah mulai Iya. kenceng juga kan, jadi Ayo udah enggak pakai masker di sini. oh iya ya, oh iya ya. Oke, terima kasih sekali lagi karena sudah berbagi sore hari ini. Biasanya berbagi nasi, sekarang berbagi cerita gitu kan, ngobrol di sini penuh inspirasi banget. Semoga sobat BMTV di manapun kalian berada juga menangkap nih inspirasi-inspirasi yang boleh kita bagikan sore hari ini gitu ya. Sore hari ini emang kalian nontonnya sore? Enggak. Di hari apapun, di jam apapun kalian nonton, semoga kalian terberkati juga dengan tayangan ini. Dan maaf kalau ada banyak salah kata gitu ya, ataupun perbuatan yang kami lakukan nih sore hari ini. Semoga tetap berkenan di mata Sobat Web TV gitu ya. Dan Bella pengen nih kalian juga merespon gitu kan di kolom komentar, atau mungkin tanya-tanya gitu kan, atau mungkin sekedar mengapresiasi teman-teman dari Anak Kasih Indonesia karena mereka luar biasa banget gitu, karena menyingkirkan kehidupan pribadinya untuk membantu orang lain gitu, itu luar biasa banget gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi buat teman-teman Anak Kasih Indonesia, Bagas juga yang sudah bergabung sore hari ini. Akhir kata, yuk kita angkat cangkir kita bareng-bareng yuk. Iya. Ini gak ada di briefing. Angkat cangkirmu dan kita isi dengan inspirasi. Tuhan memberkati. Berita Mujizat TV.